Genesis tumbuhan. Gametogenesis pada tumbuhan tingkat tinggi atau Angiospermae. Pembentukan gamet jantan atau mikrosporogenesis dan pembentukan gamet betina atau megasporogenesis. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, yaitu alat kelamin jantan dinamakan benang sari atau stamen. Benang sari tersusun dari tangkai sari atau filamen dan kepala kantong sari atau anter. Dalam kantong sari terdapat ruang-ruang sari yang terdapat serbuk sari atau polen. Alat kelamin betina dinamakan putik atau pistilum. Putik tersusun dari kepala putik atau stigma, tangkai putik atau stilus, dan bakal buah atau ovarium. Kepala putik merupakan tempat terjadinya penyerbukan. Nah, selanjutnya tahapan pembelahan pada sel gamet pada tumbuhan. Nah, selanjutnya mikrosporogenesis atau pembentukan gamet jantan. Mikrosporogenesis adalah proses pembentukan mikrospora, serbuk sari atau polen. Kemudian mikrosporogenesis terjadi di kantong sari atau anter. Mekanisme mikrosporogenesis. Sel induk mikrospora atau mikrosporofit diploid mengalami pembelahan meiosis 1, kemudian meiosis 2. Pembelahan tersebut menghasilkan 4 sel mikrospora berkromosom haploid yang menempel menjadi satu. Masing-masing mikrospora terpisah satu sama lainnya dan berkembang menjadi butir serbuk sari atau polen yang haploid. Inti sel nukleus di dalam butir serbuk sari mengalami pembelahan karyokinesis 1 sehingga terdapat dua buah nukleus yang identik, yaitu nukleus generatif atau inti generatif dan nukleus tabung atau inti vegetatif, yang keduanya bersifat haploid. Biasanya pada tahap inilah polen dilepaskan. Karyokinesis merupakan pembelahan mitosis tanpa disertai pembelahan sitoplasma. Setelah penyerbukan, butir serbuk sari itu kepala putik. Butir serbuk sari akan tumbuh membentuk bulu polen. Nukleus generatif dalam bulu polen mengalami pembelahan karyokinesis 2 menjadi nukleus sperma 1 atau inti generatif 1 dan nukleus sperma 2 atau inti generatif 2. Pada tahap ini terbentuk gametofit jantan yang memiliki 3 nukleus, yaitu nukleus spermatofit, nukleus sperma 2, dan nukleus tabung. Ketiganya bersifat haploid. Nah, selanjutnya tahapan pembelahan pada gamet jantan atau mikrosporofit sel induk serbuk sari melalui tahap meiosis 1, kemudian tahap meiosis 2 yang kemudian menjadi mikrospora, dan selanjutnya melalui tahap karyokinesis yang membentuk nukleus generatif dan nukleus saluran serbuk sari. Nah, selanjutnya megasporogenesis atau pembentukan gamet betina. Megasporogenesis adalah proses pembentukan megaspora dan terjadi dalam bakal buah atau ovarium. Mekanisme megasporogenesis yaitu sel induk megaspora atau megasporofit yang diploid mengalami pembelahan meiosis 1, kemudian meiosis 2. Pembelahan tersebut menghasilkan 4 sel megaspora berkromosom haploid yang mengelompok secara linear. Setelah meiosis, hanya satu sel megaspora yang fungsional, sedangkan 3 sel lainnya berdegenerasi atau mati. Nukleus dari megaspora yang fungsional kemudian mengalami pembelahan secara berturut-turut atau karyokinesis 1, karyokinesis 2, dan karyokinesis 3, sehingga terbentuk 8 nukleus yang semuanya haploid. Sel yang berukuran besar dan memiliki 8 nukleus tersebut dinamakan kantong embrio yang belum matang.
Kandung lembaga primer. Kantung embrio dikelilingi oleh jaringan integumen dan nucellus. Pada salah satu ujung kantung embrio terdapat bukaan mikrofil yang akan dilalui oleh tabung polen yang melakukan penetrasi. Nah, selanjutnya inti-inti dalam sel kantung embrio akan menempatkan diri atau sebagai berikut. Satu inti di tengah dekat mikrofil berkembang menjadi ovum atau sel telur yang haploid. Dua inti di samping kanan kiri ovum disebut sinergit yang haploid akan berdegenerasi dan mati. Dua inti di tengah-tengah bergabung dan melebur menjadi fusi nukleus polar disebut juga inti kandung lembaga sekunder yang diploid. Tiga inti di daerah kalaza berseberangan dengan mikrofil disebut antipoda yang masing-masing haploid. Hasil akhir proses megasporogenesis adalah kantung embrio matang atau megagametosit yang memiliki satu ovum, dua sinergit, dua nukleus. Nah, selanjutnya adalah pembelahan sitoplasma pada gametofit betina yang menghasilkan 7-8 sel. Nah, selanjutnya perbedaan mikrosporogenesis dengan megasporogenesis. Yang pertama, tempat terjadinya. Pada mikrosporogenesis terjadi di kantong sari, sedangkan megasporogenesis terjadi di bakal buah atau ovarium di bagian dasar putik. Karyokinesis pada mikrosporogenesis 2 kali, sedangkan megasporogenesis 3 kali. Hasil meiosis 2 pada mikrosporogenesis 4 sel hidup, sedangkan megasporogenesis 1 sel hidup, 3 sel degenerasi. Hasil akhir pada mikrosporogenesis yaitu bulu polen dengan 3 inti, nukleus sperma 1, nukleus sperma 2, dan nukleus tabung. Sedangkan pada megasporogenesis yaitu kantong embrio matang megagametofit dengan 8 inti, 1 ovum, 2 sinergit fusi nuklear polar, dan 3 antipoda. Pembuahan ganda pada angiosperma yaitu pembuahan ke-1, ovum dan nukleus sperma 1 menghasilkan zigot dan kemudian embrio. Sedangkan pembuahan kedua, fusi nukleus polar dan nukleus sperma 2 menghasilkan endosperma. Sekian dari pemaparan saya tentang materi gametogenesis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.